Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itulah Pak, ciri khas orang bakhil sampai hari ini. Kalau kemudian dihadapkan dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, sekaya apapun cenderung ucapannya atau jawabannya kebutuhanku banyak. Dan itulah sifat umum manusia dari zaman lampau sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimin Jalan Jalur Panji Situbondo, rahimahullah. Beberapa lama kemudian berkembang biak Pak, ternak-ternak yang diberikan kepada ketiga orang tadi ya. Fakana lihada waladin minal idili. Kemudian sampailah jumlahnya berkembang biak hingga memenuhi satu lembah wadin. Masya Allah, satu lembah itu sudah kalau lapangan stadion Gelora itu bukan lembah. Dulu pernah kita sampaikan, kalau lembah itu bukan hanya hamparan tanah, bukan hanya tanah lapang, bukan hanya bulat, tapi lembah itu dari gunung sebelah sana dengan gunung sebelah sana, di antara dua gunung atau dua bukit itulah lembah. Sak berapa? Sak kampung, sak kecamatan, Masya Allah. Jadi ontanya ini digambarkan di sini, diberitakan oleh Nabi, berkembang sampai sak lembah banyaknya. Masya Allah. Walihada wadin minal baqarah, dan menjadi berkembang sapinya berkembang menjadi satu lembah. Walihada wadin minal ghanam, dan berkembang juga dengan jumlah yang sama kambing-kambingnya yang telah diberikan oleh orang yang buta tadi, yang mata orang. Summa innahu atal adrasa fi syuratihi wa hi'ati. Kemudian berselang zaman, berselang waktu, mungkin tahunan atau berapa, summa innahu atal abras, kemudian malaikat ini datang lagi dengan menyamar sebagaimana kondisi masing-masing tiga orang tadi. Kepada yang belang, malaikat ini merubah wujud diri menjadi orang yang belang. Faqala rajulun miskinun qad qata'at yahibalu fi safari. Aku seorang yang miskin dan aku seorang yang sedang kehabisan bekal untuk perjalanan pulang. Fala bala wali, tidak ada yang bisa menolong aku al-yawma, hari ini, illa billahi tsumma bik, kecuali Allah kemudian engkau ya. As'aluka billadzi, ya, aku meminta kepadamu, atau kalauna hasanah, untuk kau beri satu saja jildal hasanah wal ba'iran atamallahu bihi fi safarin. Maka apabila engkau beri aku seekor unta saja, maka saya sudah bisa melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Faqala, dijawab Bapak, al-huququ katsiratun. Waduh, kebutuhanku banyak sih. Seperti itulah Pak, ciri khas orang bakhil sampai hari ini. Kalau kemudian dihadapkan dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, dimintai bantuan,
sekaya apapun cenderung ucapannya atau jawabannya kebutuhanku banyak. Ini sudah datang mau kurban. Sekaya apapun kalau memang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka akan merasa ada kebutuhan lain yang kemudian menjadikan orang itu tidak kurban sekaya apapun. Ini percaya. Dan itulah sifat umum manusia dari zaman lampau sampai hari ini. Ya. Al-huququ katsiratun, kebutuhanku, tanggunganku banyak sehingga tidak bisa. Faqala ka'anna a'rifuk, apakah aku seperti kenal denganmu wahai juragan apa tadi, onta begitu. Ini pura-pura membuka rahasia si malaikat ini. Ka'anni a'rifuk alam takun abrasa yagdharukan nas, bukankah dulu engkau orang yang belang dan menyicikan, dan engkau menyicikan bagi segenap manusia. Fakiran fa'ataka Allah, dan kamu waktu itu miskin, kemudian engkau diberi oleh Allah kekayaan. Dijelentarkan seperti itu Pak, ditepok seperti itu. Innama waristu hadzal mal kabirun an kabirun an kabirun. Hendak hartaku ini aku dapat dari warisan keluarga besarku, yang keluarga besarku ini kaya, katanya banyak dan sangat banyak. Mengingkari dia, berbohong. Wahai di sana, wahai orang kaya, apabila engkau berdusta, fasayyaraka Allahu ila ma kunta wa atal aqra fi syuratihi wa hayatihi faqala lahu misla qala lihada. Wahai orang kaya, apabila pernyataanmu itu adalah dusta, maka engkau akan dikembalikan oleh Allah kepada keadaanmu semula, yaitu kondisi yang atau ra'afi surati, kondisi yang seperti engkau belum kaya saat ini. Kalau lalu Islam, bagaimana makalah lihada, kemudian kepada orang yang kotak, dia juga berkata seperti itu, datang berkata seperti itu, dijawab seperti itu, dan kemudian ditimpali dijawab lagi oleh malaikat seperti itu. Ini disingkat rupanya cerita Nabi ini, tidak adegan perkataan, tetapi diceritakan bahwa kepada orang yang akrab pun ceritanya datang seperti itu juga, mengatakan seperti itu, dan jawabannya juga lihada seperti itu. Wa ta'alaihi misla ma radda hada, seperti itu juga jawabannya. Nah, faqala in kunta kadiban fasabaraka fasayyaraka Allahu ila ma kunta, maka Allah akan mengembalikan. Jawabannya sama, kepada keadaan yang semula. Atau ahmad fi suratihi wahai adihi faqala, kemudian terhadap orang yang buta ini agak berbeda. Wa atal ahmad fi suratihi, dalam keadaan datang kepada orang buta dengan menyerupai keadaan menyerupai seperti kondisi orang buta yang dulu buta sekarang jadi kaya, dengan berkata faqala rajulun miskinun, baik di sana aku sesungguhnya orang yang miskin, wa banus sabil, dan aku orang yang sedang dalam perjalanan dalam kebaikan. Kemudian qata'atu biyal hibalun fil safari, kehabisan bekal dalam perjalanan. Fala balagha liyal yawma illa billahi summa, dan tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah kemudian engkau. Kita perhatikan kalimat malaikat yang belum saya terangkan tadi, illallah summa bika, tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah, summa bika, kemudian engkau. Yang bisa menolong manusia itu adalah Allah, kemudian Allah memberatkan manusia
untuk menjadi lantaran penolong seseorang. Itu yang betul. Di sini malaikat tidak mengatakan illallah wa bika, Allah dan engkau, bukan. Karena kalau dinyatakan wa bika, Allah dan engkau, berarti di sini ada kesetaraan. Allah seolah-olah bekerja sama dengan engkau untuk menolong aku. Tetapi kalimat tauhidnya yang dinyatakan oleh malaikat ini adalah illallah summa bika. Pertolongan Allah yang Allah itu kemudian menggerakkan manusia untuk menjadi perantara menolong kita. Ada seorang sahabat Bapak sekalian yang tidur bermimpi bertemu dengan serombongan orang yang itu diketahui adalah serombongan orang Yahudi. Kemudian sahabat ini dalam mimpinya menyatakan, wahai engkau para Yahudi, sesungguhnya engkau adalah kaum yang sangat utama. Tetapi sayangnya engkau menyatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Sayangnya itu, maka engkau menjadi kaum yang sangat dimurkai oleh Allah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu menyatakan, wahai engkau umatnya Muhammad, sama, engkau sesungguhnya adalah orang yang sangat, umat yang sangat dimuliakan, yang paling dimuliakan oleh Allah. Sayangnya kalian masih menyatakan illallah wa bika, masya Allah wa Muhammad. Kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kalau menyatakan insya Allah wa insya Muhammad, wa insya Muhammad. Jadi menyetarakan. Kemudian sahabat ini berjalan kembali ketemu dengan serombongan orang yang ternyata orang itu adalah orang-orang Nasrani. Wahai kisah, kalian sesungguhnya adalah umat Nabi Isa, umat yang sedemikian mulia. Sayangnya kalian menganggap Isa itu putra Allah, anak Allah. Maka engkau menjadi umat yang tersesat. Nah, kemudian orang itu juga menyatakan, wahai engkau umatnya Muhammad, engkau kalian sesungguhnya adalah umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hanya saja kalian menyatakan insya Allah wa insya Muhammad. Coba di sini. Kemudian orang ini terbangun, terus kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi membenarkan mimpi itu dan menyatakan, janganlah menyatakan insya Allah wa Muhammad atau wa insya Muhammad, tetapi katakanlah insya Allah summa Muhammad atau illallah summa Muhammad. Artinya tidak menyetarakan Allah dengan makhluk. Nah, disinilah maka malaikat ini menyatakan tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah, kemudian engkau. Nah, di sini ini pelajaran tauhid yang sedemikian dalam sesungguhnya. As'aluka billadhi radda 'alaika basyaraka sa'an ataballagu biha fi safari. Kemudian dia menyatakan bahwa dia minta ditolong dengan cara diberi seekor kambing saja. Maka dengan kalau diberi seekor kambing maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Faqala, kemudian orang juragan kambing yang mantan orang buta ini berkata, qad kuntu a'ma, ngaku di sana sesungguhnya aku dulu juga buta seperti sampean itu. Faradallahu ilayya basyari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Ini jujur kan ini. Kemudian fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta, maka ambil seberapapun yang kau butuhkan, yang kau kehendaki, dan sisakan sesuka hatimu, sisakan seberapapun. Ini gimana Pak? Kalau kita minta ada orang, Masya Allah, ada orang panen timun di sawah, tuh minta timun dia, misalnya timun, iya deh, ambil ya, terserah ambil dah, ngambil berapa terserah, sisakan terserah. Ada nggak kira-kira seperti itu?
Kadang-kadang ada, tapi kalau sisakan terserahnya nggak ada. Ya jangan disisakan terserah lah, kita yang nanam nanti apa? Ini Pak, Masya Allah, Masya Allah ini. Wah, aku dulu juga buta, apalagi di sana, aku dulu juga miskin. Sekarang kamu minta 1 ekor kambing, sudah minta, ambil seberapa pun yang kamu suka. Kamu kalau ingin sisakan berapapun yang kamu suka. Artinya diambil semua pun juga boleh. Nah, itu pernyataannya sekarang. Fawallahi la ajahadukal yauma bisyai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, dia langsung malaikatnya kemudian buka rahasia. Demi Allah, sesungguhnya di hari ini Allah telah memuji kalian dan faqala amsik malaka fa inna ma ba'ulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Sesungguhnya jagalah harta-hartamu. Aku tidak bermaksud meminta hartamu, wahai juragan kambing. Sesungguhnya Allah ingin memuji kalian bertiga dan engkau ya. Jadi pelihara amsik malaka, peliharalah hartamu. Fa inna ma tulitum. Sesungguhnya aku hanya memuji kepada kalian. Sungguh Allah telah menilai ridho kepadamu wahai mantan orang buta, wa sakhita ala baika, dan Allah murka kepada teman-temanmu. Ini bagus sekalian ya. Jadi setelah diberikan dengan setulus hati, justru malaikat ini membuka rahasia bahwa sesungguhnya dia tidak bermaksud meminta dan berharap, hanya memuji pada Allah. Maka pesannya kepada orang buta ini, mantan orang buta, sudah jaga hartamu, pelihara hartamu. Sesungguhnya aku hanya memuji dan engkau lulus ujian, Allah meridhoimu dan Allah murka kepada 2 sahabatmu atau 2 teman-teman. Maka orang yang tadi Pak, orang yang abros tadi dikatakan apabila engkau berbohong, berdusta atas pengakuan, maka engkau akan dikembalikan dalam kondisi sombong. Kembali Pak. Maka yang belang tadi seketika menjadi kembali belang dan hewannya habis semua, miskin lagi. Dan yang kepala yang buta didoakan oleh malaikat dan kembali buta lagi, hartanya habis lagi. Nah, ini pentingnya asidik kejujuran. Bisa ya? Ada pertanyaan? Tinggal pertanyaan kalau ada. Kisah ini panjang sebenarnya, saat kita ceritakan, tapi intinya adalah kejujuran. Asidik, kejujuran membawa keberkahan dan kedustaan membawa kepada kebinasaan atau membawa kepada kesengsaraan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari cerita 3 orang manusia.